Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisio, kali ini kita akan menunjukkan penata laksanaan pada kasus Down syndrome oleh fisioterapi. Baik Sobat Fisio, untuk Down syndrome sendiri itu pengertiannya adalah kelainan kromosom yang diakibatkan oleh adanya kelebihan kromosom 21. Itu menurut Dueta et al. 2012. Kemudian etiologi kasus ini sendiri disebabkan oleh kegagalan berpisahnya satu kromosom saat terjadinya pembelahan. Kemudian dapat dibedakan menjadi 3, antara lain non-din junction, kemudian translokasi dan mosaik. Itu menurut Kurz, kemudian Sankarisan and Nirmolia tahun 2016. Baik, untuk gambaran klinis kasus DS atau Down syndrome ini mengalami keterlambatan dan perkembangan bicara, kemudian duduk dan jalan. Kemudian untuk kelainan fisik dalam bentuk perbedaan atau kecacatan, itu bentuk kepala yang datar, kemudian mulut yang kecil, mata yang sipit, tangan dan kaki yang mungil, kemudian tonus postural atau kondisi badan yang lemah, kemudian sensitif terhadap sakit atau mudah sakit, serta memiliki IQ yang rendah dibanding anak-anak normal pada umumnya. Begitu. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dengan kasus Down syndrome ini ada 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor dari dalam diri si anak, yaitu keluhan Down syndrome-nya sendiri, kemudian kondisi tonus postural dan perkembangan sensoriknya, kemudian faktor dari lingkungan, yaitu pola asuh dari ibu dan keluarga, serta respon lingkungan, baik lingkungan internalnya maupun lingkungan sosialnya terhadap keluhan yang dideritanya. Kemudian rata-rata impairment yang ditemukan pada kasus Down syndrome ini ada 3 poin. Yang pertama neuromuskular, mengenai hipotonus, kelemahan otot, kemudian reaksi postural, kemudian keterlambatan respon fisiknya terhadap stimulasi dari luar tubuhnya. Kemudian diakhiri dengan keterlambatan perkembangan atau motor delay. Kemudian yang kedua adalah muskuloskeletal. Nah, di sini terjadi reaksi hiperfleksibilitas terhadap persendian-persendian dalam tubuh, terutama sendi besar seperti shoulder joint, hip joint, di mana di situ terjadi laxity ligamen. Gitu. Itu terjadi sekitar 20% dari kasus Down syndrome itu sendiri. Yang terakhir adalah komponen kardio pada impairment ini. Penyakit jantung bawaan menyentuh angka 40% dari kasus Down syndrome saat ini. Profil klien, sebut saja pasien X usia 8 bulan, merupakan anak pertama dan merupakan anak satu-satunya dalam keluarga tersebut. Nah, alasan ibu membawa anaknya ke klinik fisioterapi adalah ibu mengeluh anaknya mengalami keterlambatan perkembangan untuk motor kasarnya, jadi yang terlihat oleh si ibu. Ibu gelisah dan membawa anaknya tersebut ke fisioterapi. Kemudian riwayat penyakit sekarang, ibu mengakui bahwa anak baru bisa atau sudah pernah terlihat berguling, tapi sangat jarang sekali. Kemudian anak terlihat sering menangis, sensitif terhadap lingkungan yang baru, terhadap orang yang baru. Kemudian anak juga sering terlihat sensitif terhadap perubahan cuaca, sehingga mengakibatkan anak gampang untuk sakit gitu. Kemudian riwayat penyakit dahulu, ibu mengakui bahwa saat kehamilan, ibu tidak memiliki hambatan kecuali keterangan dokter yang mengatakan bahwa
perkembangan anak di dalam kandungan ibu, baik itu berat badan, kemudian panjang tubuh, itu mengalami keterlambatan atau berat yang kurang gitu dari keterangan dokter saat ibu masih hamil. Kemudian ibu juga mengakui bahwa ibu hamil anak pertama ini di usia 43 tahun. Kemudian sebulan setelah proses kelahiran, anak didiagnosa oleh dokter menderita Down syndrome atau sindrom Down ini. Nah, selain itu faktor keluarga yang mempengaruhi seperti faktor genetik, ibu mengakui bahwa tidak memiliki riwayat keluarga yang menderita keluhan serupa. Nah, begitu juga dengan ayah dari si anak ini. Begitu. Nah, kita masuk dalam pemeriksaan IPPA mulai dari inspeksi. Baik, inspeksi itu ada dua, ada statik, ada dinamis. Kemudian kita mulai dari statik, pengamatan statik pada si anak. Ditemukan bahwa ketika saat datang, posisi dipangku oleh si ibu, posisi postural, mulai dari head control jatuh. Kemudian saya coba melakukan stimulasi dalam bentuk kontak visual, tidak ditemukan adanya visual kontak pada si anak. Jadi anak cenderung turun seperti ini, head control, visual kontak tidak ada. Kemudian ditandai juga dengan pola postur yang membungkuk. Oke, terlihat sangat lemas, begitu. Itu untuk inspeksi statik. Kemudian untuk inspeksi dinamis, anak belum mampu untuk mengarahkan tangannya ketika diberikan rangsangan seperti balok atau gerincingan. Dia tidak mampu untuk mengarahkan tangannya untuk meraih ke arah balok tersebut, padahal usianya real sudah 8 bulan. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Nah, palpasi ini saat saya melakukan palpasi pada areal sendi, ditemukan range of motion sendinya itu lebih luas daripada sendi-sendi normal. Kemudian tonusnya itu hipoton, sangat empuk sekali rasanya. Kemudian begitu juga pada anggota gerak bawah. Gitu. Jadi ada dua tempat, AGA dan anggota gerak bawah yang saya lakukan pemeriksaan palpasi. Nah, ditemukan hipotonus dan hiperfleksibilitas pada area sendi. Kemudian selanjutnya untuk memastikan bahwa anak ini mengalami keterlambatan, maka saya menggunakan form DDST. Baik, seperti ini formnya teman-teman, sobat Visio. Nah, form DDST ini saya menarik garis usia 8 bulan, kemudian nanti ada 4 poin dalam form DDST ini yang akan mendeskripsikan bahwa anak ini mengalami delay atau keterlambatan atau enggak. Nah, untuk form DDST ini yang pertama di poin usia 8 bulan tentang personal sosial ada 3 poin, yaitu anak sudah bisa dada, baik dengan fisioterapis yang memeriksa maupun dengan orang lain di lingkungan sosial dia, gitu. Kemudian menyatakan keinginan ini dengan bahasa tubuh bisa, dengan mencondongkan badan atau mengarahkan tangan, menunjuk benda yang dia inginkan, menunjuk makanan yang dia mau, seperti itu. Kemudian bisa bertepuk tangan, oke. Dan di sini intinya usia 8 bulan itu semua gerakan yang muncul sudah memiliki makna yang dia pahami sendiri. Nah, di sini juga usia real 8 bulan ada 3 poin tersebut. Kemudian saya turunkan di kemampuan usia 6 dan 7 bulan. Nah, di sini saya mengambil 3 poin juga di bawahnya, di kotak di bawah kemampuan 8 bulan, yaitu anak sudah bisa makan sendiri walaupun masih belepotan ya, masih berantakan, bisa sampai ke kepala juga. Kemudian berusaha menggapai mainan, anak sudah bisa berusaha menggapai mainan. Ini kemampuan usia 6-7 bulan ya. Kemudian anak sudah mulai mengamati tangannya, di situ dia eksplorasi tangan dan memahami fungsi tangan itu dengan baik. Nah, setelah 6-7 bulan ini makanya dia bisa tepuk tangan karena dia sudah paham dengan fungsi tangannya.
Begitu Sobat Visio. Di sini ibu mengatakan bahwa anak belum atau tidak sama sekali melakukan beberapa keahlian tersebut. Berarti untuk personal sosial delay ya. Kemudian kita lanjut ke adaptif motorik halus. Di sini kemampuan usia 8 bulan memegang dengan ibu jari dan jari. Oke. Memegang dengan ibu jari dan jari bisa seperti gerakan sumpit, bisa menggenggam seperti ini. Kemudian mengambil 3 sampai 7 kubus. Oke, 1 diambil dipindah sampai dengan 7 kubus gitu. Itu keahlian usia 8 bulan pada motorik halus. Kemudian mulai bisa menggaruk dan mencari benang. Dia bisa menggaruk, mencakar, dan dia bisa mengambil benang yang kecil dengan gerakan sumpit gitu. Kemudian kita turun kembali ke usia 6 sampai 7 bulan di bawahnya. Itu anak mampu menggaruk, mencari benang, dan marah gitu loh. Jadi kalau tidak dapat yang dia inginkan, dia bisa mengekspresikan dengan marah dengan pengasuh atau orang tua yang ada di lingkungan dia bermain gitu. Jadi semuanya itu sudah bermakna. Baik, kita lanjut lagi di poin berikutnya, yaitu bahasa. Nah, di poin bahasa ini anak sudah mulai mengoceh-ngoceh, kemudian babbling, ba ba ba, ca 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 gitu, contoh kata yang keluar. Kemudian papa mama tidak spesifik seperti mama mama mama, kemudian ba pa gitu. Jadi tidak spesifik jelas sekali papanya gitu, tapi sudah memiliki makna bahwa dia memanggil orang tuanya. Kemudian kita turun lagi di kemampuan 6 sampai 7 bulan. Nah, 6 sampai 7 bulan itu anak sudah bisa meniru, misalnya orang tuanya bersiul atau membunyikan mulutnya. Nah, anak itu sudah bisa untuk meniru walaupun tidak sebagus orang dewasa gitu. Nah, kemudian kemampuan 6-7 bulan yang lain adalah 1 silabel. Jadi anak sudah bisa menyebut 1 silabel seperti i, a gitu. Nah, di perkembangan bicara ini harusnya anak sudah bisa melakukannya di usia 6-7 bulan. Kemudian ketika mendengar suara, anak itu dengan refleksnya dia sudah bisa menoleh tanpa mengerutkan dahinya gitu. Jadi dia sudah bisa mencari sumber suara itu dengan tepat tanpa harus memutar lehernya ke atas dulu atau menengok ke arah yang berlawanan. Jadi dia sudah bisa memposisikan suara itu pada tempatnya. Begitu. Kemudian berteriak bermakna gitu, teriak senang, kemudian teriak ingin sesuatu. Nah, ini untuk kemampuan bahasa usia 6 sampai 7 bulan. Baik, yang terakhir adalah kemampuan motor kasar. Nah, ini yang jadi sorotan sekali oleh orang tua dan fisioterapis. Di usia 8 bulan harusnya anak sudah bisa bangkit dari tidur tengkurap ke duduk, kemudian bangkit dari duduk ke berdiri, kemudian anak sudah bisa berdiri dengan berpegangan. Begitu. Kemudian selanjutnya di usia 6 sampai 7 bulan kemampuan di bawahnya anak sudah bisa duduk tanpa berpegangan gitu. Jadi dia sudah core-nya, postural control, head control-nya sudah bagus semua. Gitu. Jadi anak sudah tidak perlu tumpuan menggunakan tangan saat dia duduk. Begitu. Kemudian kepalanya sudah bagus gitu. Berguling juga sudah oke, sudah sangat fasih. Saat tengkurap dadanya sudah bisa terangkat dengan mandiri tanpa harus bertumpu dengan tangan. Dia sudah bisa seperti Superman gitu. Kalau orang-orang bilang seperti Superman. Dan bisa juga menggunakan satu tangan untuk menumpu, tangan yang satu untuk meraih mainan. Begitu untuk kemampuan motorik kasar di usia 6-7 bulan. Baik, dari hasil pemeriksaan DDST usia 8 bulan ini, keterangan ibu bahwa anak hanya baru bisa berguling. Itu pun cuma sekali dan jarang sekali terlihat. Gitu. Nah, oleh sebab itu, maka dapat kita simpulkan bahwa anak ini memiliki atau mengalami keterlambatan perkembangan yang kompleks atau delay development. Gitu. Baik, kita lanjut lagi di pemeriksaan selanjutnya setelah DDST, kita lanjut di pemeriksaan tonus postural. Nah, pemeriksaan tonus postural itu ada tonus normal, yaitu di mana stabilisator join-join besar di dalam tubuh ini mampu menopang sendi di dalam tubuh
secara maksimal ketika digerakkan. Tidak ada laksiti, tidak ada gerakan yang membahayakan untuk sendi. Begitu juga dengan anggota gerak bawah. Oke. Untuk selanjutnya, hipotonus itu sendiri ada dua. Ada yang ringan, ada yang sedang dan berat. Nah, yang berat itu yang terjadi di anak ini, sedang dan berat, masuk di kualifikasi sedang dan berat. Antara lain penurunan tonus postural, kemudian yang signifikan tidak ada kontraksi yang ditemukan pada stabilisator dari joint shoulder ataupun hip ataupun otot-otot posturalnya. Kemudian pas diposisikan di pangku posisi berdiri, anak tidak bisa menahan head controlnya pada posisi yang baik dan benar, dan head controlnya terlihat jatuh. Nah, di situ dia tidak dapat mempertahankan posisi tubuhnya sendiri. Kemudian dia sangat minimal untuk base-nya. Kalau dia duduk sendiri itu dia sangat minimal sekali dan gampang sekali jatuh. Nah, ini menandakan tonus postural yang hipoton. Kemudian selanjutnya, pemeriksaan kekuatan otot. Nah, pemeriksaan kekuatan otot yang dilakukan di Hospital Chicago, Amerika Serikat ya. Ini ada 4 klasifikasi, yaitu yang pertama adalah X, mengenai kekuatan otot normal, di mana kontraksi bisa terjadi dengan kuat dan maksimal. Jadi kita hanya melihat anak itu mengambil bola dan dia menggenggamnya itu kuat atau lemah, dia menarik, kemudian mengulurkan tangannya itu kuat atau lemah. Itu kalau misalnya kuat nilainya X. Kemudian yang kedua yaitu 0, bila tidak ada sama sekali kontraksi. Jadi pas kita kasih, anak tidak ada sama sekali kontraksi. Kemudian T atau TERS, bila ada kontraksi namun tidak terjadi gerakan. Jadi dia sudah memiliki inisiatif, kita sudah lihat ada gerakan di shouldernya misalnya, tapi dia tidak ada gerakan untuk menuju ke mainan tersebut gitu. Jadi dia cuma mengkontraksikan saja, itu nilainya T atau TERS. Kemudian yang terakhir adalah refleks. Semua gerakan yang muncul didominasi oleh refleks. Misalnya kita memberikan bola untuk diambil, dia ngambilnya pakai refleks. Jadi tidak ada takaran kekuatannya, didominasi oleh refleks yang tanpa dia sadari gitu. Jadi pas dia ambil harusnya soft gitu, diambil dengan halus, tapi finishingnya dia agak nabrak dan itu kasar. Nah, itu refleks namanya. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk audio. Nah, di sini di usia 7-8 bulan itu anak sudah bisa mencari sumber suara gitu. Ketika dia mendengar suara yang soft, yang halus pun dia sudah bisa melacak di mana sih letak suaranya gitu. Ada orang di samping yang berbicara, dia sudah bisa memperhatikan gitu. Kemudian apalagi suara lonceng ataupun klakson gitu. Nah, di usia 8 sampai 9 bulan anak sudah bisa melokalisir wilayah sumber suara gitu, mendeteksi dan melokalisir di sana tanpa harus berpikir dengan panjang. Nah, anak saat ini baru berada pada kemampuan neonatus, yang dimana ketika mendengarkan suara atau rangsangan suara yang cukup besar seperti klakson mobil, anak hanya mengurutkan dahinya, jadi dahinya dikerutkan saja. Itu pun terjadi dari keterangan ibu, responnya agak lama atau low respon gitu. Selanjutnya, nah, pengukuran sendiri kita menggunakan Meterline. Nah, di Meterline ini kita bisa mengukur lingkar kepala normal dari bayi usia 8 bulan. Itu berada pada 42 sampai 43, 47 ke atas sentimeter. Nah, kita bisa ukur lingkar kepala normal dari si anak. Oke. Ini menandakan bahwa perkembangan pertumbuhan anak itu bagus. Nah, di sini saya mendapatkan hasil pengukuran untuk anak atau pasien Down syndrome saya tersebut, yaitu 41 cm, berarti kurang
1 cm dari anak normal kebanyakan untuk lingkar kepala. Kemudian panjang badan kita bisa ukur, posisikan si anak, bisa pada saat kita menimbang di timbangan anak langsung bisa diukur untuk panjangnya. Oke. Panjangnya berapa? Kemudian yang saya dapatkan dari hasil pemeriksaan ini adalah panjang anak 52 cm. Kemudian berat badan 5,5 kg. Jadi itu merupakan angka yang di bawah standar normal ya. Yang menandakan bahwa anak ini kondisi fisiknya mini dan di bawah rata-rata. Kita masuk di diagnosa fisioterapi. Setelah serangkaian pemeriksaan tadi, kita langsung ke diagnosa fisioterapi. Yang pertama adalah impairment. Impairment dalam konteks neuromuskular adalah adanya hipotonus, kelemahan otot, reaksi postural yang lambat, serta motorik yang lambat. Kemudian terjadi delay development pada beberapa aspek di pemeriksaan DDST tadi, teman-teman. Kemudian di muskuloskeletal terjadi hiperfleksibilitas pada beberapa sendi dan terjadi laksiti pada ligamen di sendi tersebut. Itu untuk impairment yang tentunya disebabkan oleh keluhan Down syndrome tersebut. Nah, kita lanjut di fungsional limitasi. Nah, di sini kita berpatokan pada hasil pemeriksaan DDST yang kita lakukan tadi, bahwa di sini anak usia 8 bulan mengalami delay development ya. Kemudian keterangan ibu, anak saat ini hanya bisa berguling, begitu ya. Kemudian partisipasi restriction dari 2 poin di atas, impairment dan fungsional limitasi, sudah pasti mempengaruhi partisipasi restriction anak terhadap lingkungan sosial. Kondisi anak yang saat ini hanya bisa berguling dan masih cenderung berbaring, terlentang seperti ini, itu menghambat anak dalam proses sosialisasi, baik itu dengan keluarganya dalam satu lingkup rumah ataupun dengan lingkungan sosial. Dipengaruhi juga dengan keluhan bawaannya si anak, begitu. Kemudian untuk planning fisioterapi. Nah, fisioterapi memplanning ini dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah stimulasi untuk komponen sistem indera seperti visual, audio, oral, kemudian komponen motorik kasar atau gross motor, kemudian komponen sensori dasar seperti proprioseptif, vestibular, dan taktil. Kemudian tujuan jangka panjangnya itu adalah mengejar ketertinggalan perkembangan anak saat ini, di mana dia baru bisa tidur terlentang dan kadang-kadang bisa berguling. Itu saya nggak tahu dengan refleks atau anak bisa sendiri, karena waktu dites anak tidak melakukannya, gitu. Kemudian goal akhirnya anak bisa melakukan semua aktivitas secara mandiri, bisa survive gitu sebagai seorang Down syndrome. Selanjutnya kita masuk ke intervensi fisioterapi ya. Nah, intervensi fisioterapi pada kasus pediatri dalam hal ini Down syndrome itu masuk di metode play therapy. Jadi play therapy ini di dalamnya itu ada metode sensori motor dan sensori integrasi, kemudian yang dikombin dengan bobat stimulasi. Nah, itu dijadikan satu rangkaian treatment. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk settingannya kita play terapi, jadi terapi sambil bermain. Misalnya stimulasi bobat penanaman pola miring kanan, miring kiri. Jadi kita stimulasi ke arah kanan. Nah, kita miringkan anak, tapi maknanya di sini dia menggapai mainan, gitu. Oke, jadi tidak terkesan memaksa anak untuk melakukan gerakan tersebut, tapi lakukan gerakan tersebut dengan tujuan yang jelas dan bermakna untuk si anak. Nah, itu namanya bobat konsep, di mana konsep bobat itu melakukan penanaman pola gerak dengan tenaga yang minimal dan hasil akhir gerakan yang bermakna untuk si anak. Oke, baik, masih di play therapy.
Di sensori motor dan sensori integrasi itu sendiri ada yang namanya stimulasi taktil. Kita masuk di sensori dasar dulu karena setiap penanganan itu memiliki awalan. Nah, awalan di kasus anak ini karena didominasi dengan masalah sensorik, kita masuk di sensori dasar dulu, basic sensorik, yaitu taktil, baru propio dan vestibular. Nah, taktil itu kita bisa menggunakan SI, mulai dari usapan dengan tangan, bisa dengan bola sensorik, bisa dengan sikat sensorik, misalnya kalau ada sikat sensorik. Kemudian kita berikan di setiap bagian tubuh ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, itu untuk sensori motor dan sensori integrasi pada taktil, sampai dengan ekstremitas bawah bagian ujung-ujungnya. Begitu juga dengan samping kanan, samping kiri, kemudian di belakang, tidak lupa juga di bagian belakang kepala, di bagian pipi, leher. Nah, oke. Kemudian untuk proprioseptifnya sendiri, sensori motor proprioseptif kita lakukan penekanan yang ringan pada setiap sendi dan badan otot. Pada setiap sendi, badan otot dan tendon ya. Di sini untuk memberikan sensasi proprioseptif pada setiap ekstremitas. Kenapa kita lakukan ini? Di sini kita membantu anak untuk memahami setiap bagian tubuhnya dengan cara kita mengaktifasi sistem kerja sensorik, yang dimana kita mulai dari sensorik yang paling basic yaitu taktil dan proprioseptif tersebut. Oke. Kemudian untuk vestibular, stimulasinya adalah miring kanan, miring kiri. Vestibular itu sendiri fungsinya adalah pendeteksi tubuh manusia. Jadi kalau kita duduk, kita tahu kalau kita tegak itu dari vestibular. Kemudian kita tahu kalau kita mau jatuh itu dari vestibular. Nah, untuk kemampuan di usia sekarang karena anak masih berbaring, kita hanya bisa menstimulasi vestibular dari tidur. Atau juga bisa menggunakan bola gym atau gym ball, itu kita gerakan maju mundur, miring kanan, miring kiri gini. Nah, edukasi untuk gendongannya pun seperti ini. Jadi gendongan di mana head control nanti akan naik secara sendiri dengan stimulasi back muscle. Jadi gendongan, kemudian vestibular stimulasi, gitu. Gendongan si anak Down syndrome itu. Kemudian bobot konsep, sensori motor, sensori integrasi. Nah, di sini untuk kemampuan sistem indera seperti Visual ini kita bisa melakukan stimulasi dengan warna-warna yang mencolok seperti di gambar atau di depan ini. Bisa dengan flashcard kalau kalian punya flashcard, bisa juga dengan balok yang warna merah, warna biru, warna kuning, warna hijau, pokoknya warna yang dominan. Nah, itu menarik karena dia mencolok di dunia anak-anak. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk stimulasi visual. Kalau misalnya dia head controlnya jatuh, kita ambil warna yang mencolok. Lebih bagusnya kerincingan yang berwarna mencolok gitu. Jadi ada suara, ada visualnya. Jadi dia bisa naik, ngikuti stimulasinya. Nengok gitu. Nengok gitu. Oke. Itu untuk stimulasi dengan sistem indera. Ada audio, ada visual. Kemudian untuk pengecap, kemudian pembau atau membedakan bau, itu bisa kita stimulasi dengan buah-buahan, makanan, gitu. Langsung real dengan aktivitas dia gitu. Jadi tidak ada yang kita buat-buat. Bisa langsung diprogramkan di home program juga, gitu. Di edukasi orang tua. Kemudian yang terakhir adalah mematangkan oral motor. Baik, siapkan alat sikat oral. Oke, sikat oral. Posisikan anak. Nah, di sini kita stimulasi dari bibir luar dulu.
Oke, stimulasi dari bibir luar seputaran, baru kita masuk ke gusi bawah depan, kemudian gusi atas depan, masuk ke gusi dalam depan, kemudian masuk ke gusi bagian dalam, masuk ke lidah samping kanan samping kiri, kemudian lidah tengah, lidah bawah, kemudian baru langit-langit. Nah, ini untuk mematangkan kemampuan oral motor untuk menunjang kemampuan bicara. Gitu. Kemudian untuk taktil di sekitar oral motor sendiri bisa kita gunakan sensori motor atau sensori integrasi juga bisa menggunakan bola sensorik seperti ini, teman-teman. Dan kita lakukan mengitari mulut. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah anak itu ngeces. Untuk kasus Down syndrome itu sendiri, dia dikenal dengan kasus anak yang bermain lidah ya. Jadi dia suka menjulurkan lidah, suka meniup, sehingga anak itu selalu kebanjiran dengan ngeces gitu, selalu basah terus. Nah, salah satu pencegahannya adalah pemberian stimulasi taktil pada area oral untuk membuat anak itu bisa mengendalikan oralnya dengan sangat baik. Gitu. Selain oral, di mana? Di telapak tangan. Karena di dua tempat ini merupakan tempat sumber informasi bagi si anak itu di usia-usia seperti ini. Begitu, teman-teman. Untuk treatmentnya, kemudian intervensi selanjutnya itu bisa kita programkan dalam home program seperti lanjutan dari sensori motor dalam bentuk taktil, proprioseptif, vestibular, stimulasi itu bisa kita programkan di rumah. Kemudian selanjutnya itu tentang stimulasi sistem indera juga bisa kita programkan untuk di rumah dan menyeting lingkungan sosialnya agar bisa membantu stimulasi perkembangan pada si anak ini. Gitu, sehingga hasilnya itu bisa maksimal dan bisa cepat. Begitu. Selanjutnya untuk pembahasan kasus Down syndrome ini diakhiri dengan evaluasi dan edukasi ke orang tua, gitu teman-teman. Saya rasa untuk pembahasan kasus Down syndrome ini sudah cukup, teman-teman. Silakan untuk menyaksikan video kami yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.